Assalamualaikum Sobat Juragan. Kali ini saya Farid Ramadan akan membahas salah satu isu yang sedang ramai di dunia peternakan, yaitu penyakit PMK. Lebih tepatnya saya akan membahas yaitu fatwa MUI terkait dengan halal apa tidaknya hewan yang terkena PMK untuk dijadikan hewan kurban. Komisi Fatwa MUI telah menetapkan pada Fatwa nomor 32 tahun 2022 bahwa hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis berat itu tidak sah dijadikan kurban. Apa aja sih sebenarnya ciri-ciri dari gejala klinis berat hewan yang terkena PMK? Yang pertama yaitu kakinya lepuh sehingga kukunya itu terlepas atau menyebabkan pincang dan bahkan tidak bisa berjalan. Yang kedua, PMK-nya menyebabkan sapi atau hewan kurbannya menjadi sangat kurus gitu, sehingga ini akan menyebabkan hewan tersebut tidak sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalau misalkan hewan kurban yang tadi terkena PMK gejala berat itu sudah sembuh pada tanggal 10, 11, 12, 13 atau waktu berkurban, itu maka hewannya dijadikan sah menjadi hewan kurban. Nah, namun kemudian Komisi Fatwa MUI juga dalam fatwanya menyebutkan bahwa hewan yang terkena penyakit PMK itu sah dijadikan hewan kurban selama gejalanya itu masih ringan. Gitu. Yaitu apa aja ciri-ciri hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis ringan. Yang pertama itu lesu. Yang kedua itu tidak nafsu makan. Yang ketiga demam. Yang keempat itu lepuh pada sekitar mulut dan mengeluarkan air liur berlebihan. Namun tidak sampai menyebabkan pincang dan kurus yang sangat kurus gitu ya. Dan dapat disembuhkan dengan pengobatan luka agar tidak terjadi infeksi sekunder. Selama hewannya itu hanya demam, nafsu makannya nggak ada atau lesu yang tidak menyebabkan hewannya sampai kurus banget ataupun sampai pincang, itu artinya hewan tersebut masih dikategorikan sah untuk dijadikan hewan kurban. Kandang Juragan memproduksi silase rumput yang dapat digunakan untuk pakan kambing, domba, sapi perah, maupun sapi potong. Bagi sobat kandang Juragan yang berminat memesan silase, dapat menghubungi kontak WA yang tertera di bawah ini. Jadi ini sebenarnya menjawab kekhawatiran kita sebagai para sohibul kurban. Apakah di tengah gejala PMK ini hewan-hewan yang sudah terkena PMK itu masih sah atau tidak? Nah, ini MUI sudah menjawabnya bahwa hewan yang terkena PMK selama gejala klinisnya masih ringan dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi itu masih dalam kategori sah untuk dijadikan hewan kurban. Ada saran nih untuk pengolahan daging hewan kurban. Ya, yang kita tahu bahwa PMK ini disebabkan oleh virus yang sangat cepat menyebar gitu. Ibaratnya kalau di manusia kayak COVID gitu ya. Jadi penyebarannya sangat cepat, namun sebenarnya untuk tingkat risiko kematiannya itu cukup rendah gitu, tidak terlalu fatal. Walaupun tentu tetap ada kematian yang disebabkan oleh PMK ini. Daging dari hewan kurban yang terkena PMK itu masih bisa kita konsumsi aman, yaitu selama kita memasaknya hingga matang, yaitu virus-virus tersebut akan mati pada suhu 70 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kita memasak sampai matang itu insya Allah aman. Dan selain itu, yang tidak perlu kita khawatirkan adalah bahwa PMK ini penyakitnya tidak bersifat zoonosis atau tidak dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi penularannya itu hanya antar hewan saja begitu. Nah, jadi semoga dengan informasi ini teman-teman sohibul kurban semakin teredukasi untuk menghadapi virus PMK yang sedang menyebar ini. Yuk, tunaikan ibadah kurban terbaikmu bersama Kandang Juragan. Untuk info dan pemesanan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas perhatian Sobat Kandang Juragan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.